K3 itu dibentuk ini dalam bentuk UPT ya, unit pelaksana teknis. K3L artinya keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja. Kampus Undip ini menjadi kampus yang aman, nyaman, sehat, dan produktif, serta berwawasan lingkungan hidup yang baik. Pilarnya itu kan sebenarnya ada 3 ya, yaitu dari sisi K3, keselamatannya itu, nanti ada kondisi darurat, kita sudah bisa mengantisipasinya. Sehingga aman, aktivitas ya, baik itu dosen, teknik, mahasiswa, atau siapapun pihak yang ada di lingkungan Undip ini akan bisa dijamin keselamatannya. Awalnya itu kan kita bentuk tim ya, tim emergency response, juga peralatan-peralatan, misalkan hidran, apar, dan peralatan lain ya, alarm, detektor, gas detektor, dan sebagainya itu kita cek ulang gitu agar berfungsi. Bila ada kondisi darurat, kita bisa mengantisipasinya. Kesehatan kita mengacu di kampus sehat. Kebetulan dari Kemenkes, Kementerian Kesehatan itu ada program kampus sehat. Nah, ini kita jadikan acuan untuk mewujudkan Undip kampus sehat. Di antaranya adalah kita melakukan deteksi dini terhadap para pegawai dan mahasiswa ya di lingkungan Undip ini, sehingga dari awal itu sudah dapat kita antisipasi tindak lanjutnya. Nah, ini secara bertahap implementasi kampus sehat itu akan kita terapkan ya untuk menjaga kesehatan semua pihak yang ada di Undip. Kampus Undip ini kan memunculkan lingkungan, baik itu lingkungan kerja maupun lingkungan di sekitar kampus gitu. Salah satunya yang menjadi concern kita adalah timbulan sampah. Nah, sampah ini kan dianggap tidak berguna gitu. Padahal sampah ini masih dapat dimanfaatkan. Kami dari UPT K3L juga mengelola TPST, tempat pembuangan sampah terpadu. Itu kita optimalkan agar sampah yang timbulan sampah yang dari berbagai fakultas atau unit itu dapat kita kelola dengan baik. Yang sudah kita lakukan, yang organik, contohnya yang daun-daun gitu ya, kita olah jadi kompos. Kita nunggu dari CS fakultas itu masuk ke sini, yang organik dimasukkan ke organik, yang non-organik ke non-organik. Nah, setelah itu kita pisah. Daun itu kan masih tercampur sama non-organik. Nah, sudah terpisah, kita kumpulkan. Kalau dianggap sudah cukup, baru kita cacah. Sebelum cacah, prosesnya kalau udah cukup untuk pembuatan pupuk jadi bahan, itu baru kita olah ke proses pembuatan pupuk. Per 4 hari atau 5 hari kita balik, biar yang sudah agak jadi di atas, yang belum jadi di bawah. Kita balik terus sampai jadi. Kurang lebih 1 bulan. Setelah itu kita kirim ke bak penampungan dulu sebelum diayak, soalnya itu masih ada kandungan air. Nah, biar kandungan airnya hilang, nanti kering, pengayakan lebih mudah. Setelah kita agak kering, kita ayak. Sudah kita ayak, kita timbang, kita kemas. Ini kalau sudah proses jadi, kita pegang, itu sudah jadi. Kalau pegang gini menggumpal, itu udah jadi. Nah, kita pindah ke bak untuk pengeringan. Soalnya kalau masih basah diayak nggak bisa. Kita harus nunggu kering dulu, baru kita ayak. Bisa terpisah yang agak kasar sama halus. Kita ngambilnya 2, kasar sama halus. Yang paling kasar nanti kita proses lagi. Kita cacah lagi, kita proses lagi. Paling sulit itu di pencacahan. Soalnya kan itu daun itu yang dikirim itu nggak murni daun, di situ ada batu, ada ranting. Nah, kita beresikonya di cacahan itu di batu kecil-kecil itu toh, itu masuk ke mesin cacah, itu kembali lagi, nggak mau ikut ke bawah tapi kembali. Kalau daun langsung sesuai prosesnya, cuman kalau batu balik. Tantangannya sih banyak sih Bu, masalah yang pertama yang terutama tuh bau. Kendalinya cuma bau, mungkin yang bau dari sisa-sisa makanan, terus dari
habis snack itu yang kan dalamnya ada daging ayam itu kan pas nganu membusuk, baunya nggak enak, Bu. Yang kalau sampah menumpuk itu pas waktu acara wisuda, Bu. Wisuda itu kan berapa minggu satu minggu mungkin itu sampai pelataran depan tuh penuh full, Bu. Jadi kami cuma bertiga kan ya kewalahan juga itu, Bu. Sampai baunya busuk sekali itu, Bu. Ya buang sampah sesuai dengan anu lah, Bu, yang organik dipisah organik, yang non organik sendiri, yang kaca sendiri, yang B3 itu mungkin gitu aja, Bu. Biar bagi kami yang memilah itu udah gak kesulitan gitu aja, Bu. Ada lagi sebenarnya itu limbah B3. Ini ya, limbah B3 itu juga kita kelola tapi tidak diolah. Kita minta bantuan vendor atau pihak ketiga untuk mengolah sampah atau limbah B3. Di kampus ini sebagian besar itu dari lab, dari laboratorium basah ya terutama. Itu kan terutama lab-lab yang banyak menggunakan bahan kimia. Nanti itu harus dikumpulkan, tidak boleh langsung dibuang ke tempat sampah. Harus dibedakan dengan yang sampah tadi, maksud saya. Anorganik itu biasanya berupa botol, kertas, terus plastik-plastik gitu ya, karton. Kita pilah, nanti hasil pemilahan itu kita sampaikan kepada pihak ketiga juga. Dia bisa mengambil itu untuk dimanfaatkan sebagai kegiatan lain. Jadi nanti kita berusaha untuk 3R itu reuse, menggunakan kembali, terus reduce, recycle, didaur ulang, dan pemilahan tadi. Ini kita masih di tahap pemilahan dulu. Nanti kalau kita berkembang bisa mendaur ulang itu ya, memanfaatkan kembali sampah-sampah itu. Yang organik kita fokusnya masih di kompos. Sementara ini untuk konsumsi sendiri, untuk pupuk di lingkungan Undip. Kemarin pernah kita bagikan ya pupuk kompos ini ke fakultas, ke unit untuk memupuk tanaman-tanaman yang ada di wilayahnya masing-masing gitu. Tapi ke depan ini belum tahu, ada kemungkinan pupuk kita yang dihasilkan kompos ini dikomersialkan, artinya dijual itu. Mungkin nanti dengan pihak teman-teman di Ubikar ya mungkin ya. Tapi ini belum sampai ke situ karena kita masih menunggu hasil laboratorium untuk mengetahui kandungannya sesuai SNI, agar nanti kalau dijual, dikomersialkan itu sudah bisa memberi jaminan bahwa kompos kita ini memang baik ya, sesuai standar yang ditetapkan. Di awal-awal itu kita membuang ke TPA cukup banyak ya, dalam seminggu itu bisa 2-3 kali gitu. Tapi sekarang kita sudah menurun banyak, itu seminggu itu sekali ya paling. Bahkan dalam sebulan itu pernah kita hanya membuang 2-3 kali saja dalam sebulan. Jadi harapannya nanti di suatu saat itu timbulan sampah kita yang dibuang ke TPA itu di bawah 5% dari total sampah yang dihasilkan di lingkungan Undip. Jadi kan ini targetnya pengelolaan itu dari unit ya, dari unit atau fakultas itu sudah harus mulai dikelola. Jadi tidak boleh semua sampah yang dihasilkan itu langsung dibawa ke kita, ke TPST ini, tapi dikelola dulu di fakultas atau unit. Jadi mereka semampu mereka ya, sesuai kemampuan mereka dipilah dulu. Tadi dikategorikan ya antara anorganik dan organik, sehingga di sini sudah langsung fokus yang organik dimasukkan ke kotak organik, anorganik juga dikumpulkan di anorganik, sehingga pengelolaannya berbeda. Kita sudah terkoneksi dengan DLH, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Jadi setiap 3 bulan sekali ya, 3 bulan sekali kita diminta data juga oleh Dinas Lingkungan Hidup itu untuk timbulan sampah kita yang dihasilkan dan yang dibuang ke TPA ini berapa sih sebenarnya, itu juga ada datanya. Karena targetnya kan di bawah 5% ya. Kalau bisa ya tidak usah buang gitu. Bisa kita manfaatkan semuanya, itu alhamdulillah nanti. Jadi Undip tidak membebani lingkungan ya, tidak membuang sampah ke TPA. Tahun lalu ya, di akhir tahun itu kebetulan kita diaudit oleh Bapeda Kota Semarang itu melakukan kunjungan ke sini. Ternyata menilai juga, saya malah kemarin itu nggak tahu kalau dinilai. Terus kapan ya, sekitar bulan Desember itu kami dipanggil ke Bapeda sana
ternyata diberikan ini hasil apresiasi TPST Undip kita ini masuk kategori baik gitu dalam pengelolaan sampah dan hal-hal yang dihasilkan itu, dan fasilitasnya dianggap oleh Bapeda itu sudah baik ya, kategorinya masuk dalam baik. Nah ini karena masih terbatas ya, mungkin insya Allah ke depan tahun ini mungkin bisa masuk kategori sangat baik ya.